dalam kondisi COVID ini disrupsinya kan dari supply dan demand. Memang setiap perusahaan itu yang nomor satu sekarang bagaimana mereka bisa memanage cash flow dengan baik. Nah, untuk manajemen cash flow ini, kalau kita lihat dari segi supply, tentu saja adalah pengurangan daripada biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu yang besar kan seperti contohnya labor cost, energy cost, ya kan? Itu kan biaya-biaya yang cukup signifikan. Makanya sekarang dari semenjak COVID itu kan kita sudah mendengar banyak sekali yang merumahkan, mem-PHK karyawan-karyawannya gitu untuk reduce cost ini karena mereka banyak yang tidak bisa membayar lagi gitu gaji maupun tunjangan-tunjangan daripada karyawan. Nah, sama juga dengan energy cost juga itu dilihat dari makanya kita minta pemerintah waktu itu untuk menurunkan juga biaya listrik ya karena ini juga salah satu listrik dan gas juga salah satu yang signifikan. Mungkin yang lain lagi adalah yang penting yang kami selalu katakan adalah mengenai kredit ya, restrukturisasi kredit maupun kredit modal kerja baru. Nah, ini yang mungkin menjadi kedepannya kalau mereka masih mau mencoba memulihkan bisnisnya, mereka membutuhkan juga kredit kerja. Nah, sementara kalau dari demand-nya itu kita melihat bahwa dari demand kan ada dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau demand di dalam negeri itu sesuatu yang bisa dikontrol pemerintah. Nah, ini bagaimana untuk mereka bisa mendapatkan demand dari daya beli masyarakat, peningkatan daya beli masyarakatnya maupun penyerapan APBN dan APBD pemerintah, juga proyek-proyek strategis yang bisa memberikan mereka pendapatan ya. Jadi ini yang proyek strategi pemerintah yang mereka mungkin bisa jadi kontrak untuk mendapatkan pendapatan untuk dari segi demand-nya. Jadi itu mungkin yang kondisi yang sekarang menjadi perhatian daripada perusahaan untuk bisa survive. Jadi dia mesti lihat dari supply dan dia mesti lihat dari demand. Tapi kalau seperti sekarang dengan kondisi pengetatan PSBB pasti pengaruh kepada dua-duanya gitu. Kalau yang ekspor, kalau yang international demand itu mungkin kondisinya dan itu nggak bisa kita kontrol. Jadi tergantung mungkin udah ada sedikit pemulihan dari beberapa negara. Tapi kalau ini nanti pengetatan, ini mesti berhati-hati jangan sampai mereka nanti punya masalah untuk memproduksi. Jadi kalau demand-nya ada, sebaiknya perusahaan itu harus diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi demand itu karena demand-nya sudah sulit sekali untuk bisa dapatkan seperti demand ekspor yang ada. Jadi ini kondisi hal-hal yang diperhatikan oleh perusahaan saat ini bagaimana mereka bisa mengetatkan efisien, jadi melakukan efisiensi ya untuk bisa tetap bertahan. Tapi mereka tetap harus mendapatkan juga demand. Baik, nah sampai per hari ini kalau kita berbicara mengenai campur tangan, intervensi pemerintah dari sisi kebijakan, insentif dan sebagainya, titik imbang antara supply dan demand untuk environment Indonesia sendiri seperti apa Ibu? Apakah semakin terjembatani gap-nya atau masih tidak imbang supply dan demand akibat pandemi yang terdisrupsi ini? Ya, jadi sebenarnya program pemulihan ekonomi nasional yang disampaikan pemerintah itu sudah baik ya. Kebijakan-kebijakan dan juga stimulus-stimulusnya juga sudah sampai juga mestinya ke koperasi. Tapi dalam kenyataannya itu realisasi yang khususnya untuk koperasi ini, untuk perusahaan-perusahaan ini masih belum terrealisasi. Jadi memang kami masih menunggu kalau untuk modal kerja ya yang katanya ada penjaminan dari LPS ini belum nyampe nih ke banyak perusahaan. Nah, tapi kalau kebijakan-kebijakan lain seperti insentif fiskal, kemudian bantuan dari segi relaksasi tenaga kerjaan dan yang lain-lain ini biaya listrik ini juga sudah mulai sebenarnya diberikan kepada pemerintah. Jadi dari segi supply-nya sudah mulai membantu, tapi ya memang nggak bisa terlalu signifikan ya dampaknya ya.